Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam, saya ngomong. Pada tahun 2014 lalu, dalam video berdurasi 3 menit, Ustadz Hariri, seorang tokoh ulama yang kondang pada waktu itu, terpancing emosinya oleh petugas sound system saat mengisi pengajian di kawasan Bandung, Jawa Barat. Saking kesalnya, Ustadz Hariri sampai menekan bagian kepala si petugas sound system menggunakan lutut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Manajer Ustadz Hariri yang bernama Odet mengatakan bahwa sang Ustadz sudah meminta maaf kepada pria yang diinjak kepalanya. Odet juga menjelaskan penyebab Ustadz Hariri begitu marah dengan pria tersebut yang diketahui seorang petugas sound system. Dijelaskan Odet, emosi sang Ustadz tersulut karena si petugas meminta maaf sambil marah-marah. Berikut adalah pengakuan dari petugas sound system dan klarifikasi dari Ustadz Hariri di sebuah acara televisi. Sama bapak gitu saya teriak, ya siapa? Boleh sedikit ilustrasi? Silakan. Tapi saya translate ke bahasa Indonesia. Tolong angkat sound control audio. Ini udah. Enggak, Mungkin seperti inilah. ya udah terjadi gitu, saya minta maaf terus sama bapak, minta maaf. Saya terusan minta maaf sama bapak. Dan dia udah mendoain saya pergi, saya dipanggil lagi, katanya saya belum tulus. Ustadz Hariri mulai dikenal saat masuk sebagai finalis di sebuah ajang dakwah yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi nasional. Beliau pun sempat muncul di beberapa sinetron, diantaranya Islam KTP dan Sampean Muslim. Semenjak itu, pemilik nama lengkap Kiai Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz Azmahan ini mulai dikenal. Amin ya rabbal alamin. Nirina Zubir. Salah satu aktris ternama Nirina Zubir melakukan walkout saat wawancara di TV One dalam program Apa Kabar Indonesia yang disiarkan secara langsung. Nirina Zubir mengaku kecewa kepada pihak TV One karena merasa dijebak saat sesi wawancara kasus mafia tanah. Nirina Zubir nggak terima saat TV One menghadirkan narasumber yang mengaku sebagai pengacara tersangka Riri Kasmita, yang menurut Nirina orang tersebut bukanlah pengacara Riri. Terlebih, pernyataan si kuasa hukum tersebut telah menyudutkan mendiang ibunda Nirina Zubir, Cut Indria Martini. Disampaikan apa tadi informasi yang mau ditambahkan, Pak? Yang mau ditambahkan adalah, jadi para ahli waris mengetahui karena hampir semua ahli waris yang ingin bicara. Sorry, baik saya sebentar Mbak Nirina, saya akan berikan kesempatan Mbak Nirina. Tapi tunggu dulu. Nggak bisa. Mbak gini ya, maaf ya Mbak ya. Tapi saya kecewa sekali sama TV One karena saya memberikan waktu saya untuk memberikan klarifikasi tadi, tapi untuk berbicara dengan BPN. Tidak diberitahu bahwa ada lawyer yang baru datang kemudian mengambil waktu saya dan menjelaskan asal-asalan. Mas, silakan mau ngambil panggung kan? Silakan. Mbak Nirina, kita juga sudah bersama dengan dari BPN, Pak Taiful Hadi. Baik pemirsa, langsung saja. Nirina Zubir kala itu merupakan korban mafia tanah dengan kerugian sekitar 17 miliar rupiah. Dalam kasus ini, mantan asisten ibundanya Riri Kasmita dan suaminya Endrianto telah terlibat dan udah ditetapkan sebagai tersangka. Nirina Zubir juga merasa geram terhadap pernyataan pengacara tersangka. Sebab pihak pengacara tersangka telah memutarbalikkan fakta dengan menumpahkan kesalahan kepada mendiang ibunda Nirina Zubir. Apa yang terjadi, TV One menjebak Nirina live bersama seseorang yang adalah mengaku kuasa hukum dari tersangka Riri Kasmita, yang kita ketahui bukan dia. Eli Sugigi. Eli Sugigi, selebritis dan komedian wanita yang memulai karir dari penonton bayaran di sebuah acara televisi pada tahun 2004 lalu, mengamuk gara-gara bertemu mantan kekasih saat live di acara televisi pada tahun 2019 lalu. Gak hanya mengamuk, Eli Sugigi juga melontarkan unek-uneknya selama ini yang sering dianggap orang artis settingan, dihina, dan dihujat. Siapakah orang yang dimaksud ini? 3,
bakal mau diundang acara ini lagi ya. Gue orang banyak bilang gue settingan. Capek gue, orang hina gue, orang hujat gue. Orang hujat gue capek. Gue dikata-katain netizen apa? Settingan. Gue juga sering dikatain Po Eli. Tapi gak ke gue hina banget. Gue hina, gue dikatain gajah, gue senyum aja, gue gak ada masalah. Seperti kabar yang beredar sebelumnya pada tahun yang sama, Eli Sugigi putus hubungan asmara dengan kekasihnya yakni Irfan Sebastian. Hubungan yang telah dirajut selama 2 tahun itu disebut-sebut berakhir akibat Irfan Sebastian cemburu buta dengan Eli Sugigi yang masih berhubungan baik dengan mantan suaminya. Yang dibilang orang kerja gini gue gak mau, maaf sorry Irfan, gue mendingan gue balik. Po, baik Po. Po. Udah balokin. Balikin. Udah, gini. Nggak apa-apa. Munarman FPI. Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 lalu, mantan Sekretaris Hukum Front Pembela Islam atau FPI yakni Munarman ditangkap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Di tengah penangkapan orang dekat Habib Rizik Syihab ini, sempat viral video heboh tentang Munarman saat menyiram air panas kepada seorang pengamat sosial saat sesi debat di TV One beberapa tahun lalu. Kala itu, Munarman menyiramkan teh kepada pengamat sosial Tamrin Amal Tomagola yang menjadi lawan bicaranya pada talk show tersebut. Wah, tapi daerah lain mungkin loh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam, kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh gitu. Mbak, Kita akan closing terlebih dahulu ya, Bibia. Kita closing dulu. Awalnya, keduanya dihadirkan untuk membahas pelarangan sweeping di tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Perbedaan pendapat antar keduanya terjadi saat membahas tentang aksi sweeping. Aksi Munarman ini langsung menghebohkan para pengguna Twitter waktu itu. Sejumlah pengguna Twitter langsung berkicau mengecam tindakan gak terpuji ini. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Kang Sule. Nama Sule menjadi perbincangan netizen setelah disebut sebagai pelawak baper karena nggak mau dirosting oleh komika Kiki Saputri. Nggak lama setelahnya muncul lagi video ketika Sule terlihat marah saat menjadi host salah satu acara televisi karena bintang tamu acara tersebut Sandi Aulia yang tiba-tiba membahas soal rumah tangga Sule yang telah berakhir dengan Lina Jubaidah pada saat itu. Sule tiba-tiba memarahi Sandi Aulia karena merasa nggak suka rumah tangganya menjadi bahan perbincangan pada saat itu. Gimana cara kamu menarik hati dia kalau dia lagi bad mood? Dirayu aja. Gimana sih kalau ngerayu? Lalu kenapa Mas Sule udah lama ya nggak dirayu? Nggak, atau emang gimana? Emang saya nggak pernah dirayu. Oh gitu, tapi Iya. tapi merayu udah pernah? Merayu ya pernah. Oh. Sama istri saya sering merayu. Oh, gitu. Tapi kan kalau istrinya kekeh mau gimana? Ya. Oke, silakan. Ini masalah Anda, keluarga Anda, bukan keluarga saya. Ya. Mohon maaf karena ini televisi masa kini, no gosip. Penners, video ini sekaligus menutup konten kali ini. Menjadi seorang public figure yang disorot oleh halayak ramai memang gak mudah dan kadang harus penuh dengan tekanan agar bisa menahan diri dari segala peristiwa yang gak terduga yang mungkin bisa mengganggu jalannya sebuah acara televisi. Kesalahan alias blunder saat syuting apalagi saat live kadang harus ditanggapi seakan gak ada apapun yang terjadi agar acara terus berjalan lancar hingga akhir acara atau hingga jeda komersial. Kalau ngomongin pernikahan kayak matanya berkaca-kaca, wajahnya merah. Kenapa Mas? Enggak, saya biasa. Saya biasa. Biasa aja? Saya tuh orangnya yang seperti kurang nothing tidur. tulus. Itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian itu. Mas, kita diwawancara lagi Mas. Oke, karena Anda terlalu mengungkit-ungkit masalah saya. Oke, maaf Jadi Mas. masalahnya besar kalau seperti ini. Jadi terbawa perasaan ya? Loh iya dong, itu kan iya. privacy. Iya. Privacy, jangan diusik-usik masalah itu. Karena saya juga tidak mengusik keluarga Anda. Iya. Enaknya pelawak begitu, walaupun marah diketawain. Oke, aktivitas apa yang suka kalian lakukan dengan pasangan?